Putri. Hari ini aku mau banget nyapa kalian. Gimana masak-masak kalian? Asik? Nyenengin pasti ya gitu. Kalau masak itu enjoy, masak itu happy, masak itu karena kita suka masak, jadinya makanannya pun atau masakannya pun jadi enak, bener kan? Oke. Hari ini aku mau buat sesuatu yang viral, yang lagi bukan sesuatu yang viral, yang lagi viral saat ini. Kalian pasti tahu, banyak udah di YouTube ya, berceceran lah gitu namanya. Apa tuh namanya? Tahu kriuk. Yes, seperti itu, tapi nggak mirip-mirip banget, cuma seperti itu. Nah, kemarin tuh aku udah nyobain 2 kali dan komposisinya bahannya yang aku cobain. Ada yang tepung berasnya lebih banyak atau tepung terigunya, semuanya pokoknya aku takar. Dan hari ini aku dapat takaran yang bagi aku pas gitu. Karena kalau kebanyakan tepung beras pasti akan keras. Dan itu pertama kali aku nyoba, kebanyakan tepung beras itu keras dan sampai malam masih tetap keras. Enak sih, cuma tahunya jadi ikut keras juga. Nah, sekarang kita mau coba yang versi yang ketiga. Bagi aku sih ini udah pas komposisinya ya. Yuk, ikutin ya. Let's go. Oke, ini dia bahan-bahannya. Ini kita buat dari tahu putih yang ukuran berapa ya? Yang segini itu. Nah, ini aku belah 2. Tahunya aku belah 2. Nah, ini dari 10 biji ya, 10 buah tahu ini jadi 20. Ini aku pakai tahu Sumedang ya, gitu. Oke. Ini bahan untuk rendamannya itu. Nah, ini ada 2 macam bahan. Aku jelasin dulu ya. Bahan rendamannya itu aku pakai dari bawang putih 1 siung, terus setengah sendok teh lada halus, terus garam. Kemarin itu aku pakai 1 sendok teh garam, cuma agak sedikit asin, jadi aku ganti 1 sendok teh tapi nggak munjung, jadi dikurangin dikit. Oke. Nah, terus aku tambahin, karena aku nggak pakai MSG, aku tambahin pakai ini kaldu jamur, ini mereknya Totole. Nih. Terus sama ini air dingin, Kak. Kenapa aku pakai air dingin? Kalau bagi aku sih biar lebih kriuk ya, crispy-nya itu dapat gitu loh. Jadi jangan air hangat seperti itu, tapi lebih ke air biasa nggak apa-apa, tapi istilahnya airnya dingin, jangan airnya panas. Oke? Ya, kita masukin dulu bahan-bahannya ya. Kita masukin dulu bawang putih. Oke, ini lada halus. Baking powdernya aku pakai 1 sendok teh. Jadi 1 sendok teh. Nah, baking powder aku pakai 1 sendok teh. Ini baking powdernya aku pakai yang Hercules ya, Enable Action. Nah, terus ini garamnya kan harusnya 1 sendok teh, tapi aku nggak terlalu banyak. 1 sendok teh kan full. Ya, ini jadi aku kurangin dikit. Biar nggak terlalu asin, segini aja. Nah, oke. Tuh, udah semuanya. Sekarang airnya. Nah, ini kalian bisa lihat kalau pakai baking powder itu seperti ini. Baking powder itu fungsinya nanti untuk ngembangin tahunya juga, supaya tahunya tengahnya tuh benar-benar kayak kopong gitu loh guys. Dan waktu digoreng ya, itu nanti dia tuh benar-benar bisa crispy ya, bisa mekarnya cakep. Oh ya, ini tadi airnya itu aku pakai 300 ml. 300 sampai 350. Jadi kalian bisa tambahin sendiri. Kalau misalnya kayaknya kurang airnya, kalian bisa tambahin. Jadi biar waktu dituang nanti pas digoreng, jadinya itu semakin lebih crispy. Nah, ini seperti ini. Aku cobain dulu ya. Oke. Sorry. Oke, asinnya cukup. Nanti sesudah habis ini 15 menit di marinate, terus nanti airnya ini disaring, dimasukin ke, oh ya aku jelasin sekalian, dimasukin ke ini tepungnya ini. Nah, ini tepung terigu, aku pakai terigunya segitiga biru. Nah, kalau ini tepung tapioka terigunya tadi aku pakai 35 gram, tapiokanya aku pakai 15 gram,
Dan ini tepung beras. Tepung berasnya ini aku pakai 25 gram, ya. Oke. Sorry, aku mau dimasukin ya. Sekarang kita masukin dulu tahunya. Kita mau marinate dulu tahunya. Beresin dulu. Biar enak. Nah, kita diemin dulu, kita marinasi dulu 15 menit. Habis itu baru airnya disaring, dikasih tepung tadi ya. Oke. Nah, sebenarnya bisa kalau misalnya tepungnya langsung mau dimasukin ke sini. Cuma penggorengannya, maksudnya waktu proses menggorengnya itu nanti lebih cepat gosong. Jadi aku saranin direndam dulu, digoreng, direndam, terus nanti digoreng dulu. Baru setelah dia mulai mengering, nah nanti baru dimasukin cairan tepungnya, ya. Oke, kita diamin dulu 15 menit. Oh ya guys, tadi aku tuh lupa ya masukin ini kaldu jamurnya. Tapi waktu dimarinasi tadi aku udah masukin, aku tambahin 1 sendok teh ya. Oke, ini udah mau 15 menit. Aku mau siapin ini dulu. Ini timer aku lucu ya, dibawain dari Jepang. Gambar ayam. Nggak penting banget deh. Oke. Nah, ini nanti kita pindahin dulu. Pindahin dulu ke tempatnya. Nanti airnya terus kita saring. Jadi istilahnya bawang putihnya tadi nggak ikut ke goreng ya. Takutnya kalau kelamaan juga nanti keasinan. Aku ambil dulu ya tahunya. Jadi lebih enak. Sekarang airnya ini aku mau saring nanti untuk dicampurin ke tepungnya, ya. Jadi ampas-ampasnya nggak diikutin goreng ya guys. Sorry. Aku lihat. Nah, tuh. Jadi cuma airnya aja sama itunya nanti terigu tepung-tepungnya. Oke, posisiin dulu. Aku mau aduk. Ini aku masukin. Ini tepung beras. Tepung berasnya aku nggak masukin dulu semuanya. Nah, ini tapioka. Sebenarnya kalau kalian mau cuma tapioka sama terigu juga bisa sih. Cuma itu kalau bagi aku lebih cenderung lebih cepet melempem ya gitu. Nah, fungsinya tepung berasnya itu untuk buat tambah crispy dan lebih awet aja. Kita aduk-aduk. Nah, nanti saat nuang ini airnya ini jaraknya nggak boleh terlalu deket ya. Jadi jaraknya minimal itu 30 cm. Makanya nanti jadinya kayak bersarang gitu loh guys. Jadinya cakep. Nanti lihat ya. Ini minyaknya udah panas ya. Sekarang kita masukin tahunya. Pertama dimasukin, posisinya minyaknya panas ya guys. Nanti kalau udah mulai dia sedikit ngering, baru apinya dikecilin. Nanti dia kalau semakin pas mulai mengering, beratnya pun akan mulai ikut nyusut. Nah, ini kan kelihatan ya guys. Ini masih dengan api besar ya. Ini udah mulai naik gitu. Ini minyaknya lumayan banyak. Nah, ini tahunya udah mulai naik. Jadi kan istilahnya apa ya? Kandungan airnya di dalam tahu itu udah mulai nyusut. Jadi dia mulai namanya apa tuh kalau naik gitu? Ngambang. Nah, namanya ngambang ya. Mulai ngambang jadinya. Telurnya pun besarnya jadi lebih agak besar nih.
Ya itu tadi salah satunya karena kita pakai baking powder tadi. Oke, kita tunggu sampai mulai kering ya. Harus kering karena namanya kan tahu kriuk. Kok tempe sih? Nah, ini udah mulai kering ya, guys. Semuanya udah naik. Nah, udah kelihatan kan kalau kering ya. Warnanya juga udah berubah, udah kekuningan emas istilahnya. Apa ya, kalau coklat kan coklat banget tuh. Nah, kalau ini warnanya apa dong ya? Coklat muda alias keemasan tuh bahasanya, crepisan. Ini apinya udah aku kecilin. Ya tuh. Ini habis ini kita masukin campuran tepung tadi. Masukin campuran tepung. Nanti diemin dulu sampai 20 detik. Jadi pas nanti dicampurin, diemin dulu 20 detik, jangan diaduk-aduk, biar dia istilahnya lengket sama tahunya. Baru kalau udah lengket sama tahunya, baru kita aduk-aduk ya. Oke. Nah, ini tepungnya udah aku campur. Nanti kita 2 kali ya prosesnya ya. Sekali dulu, terus abis itu disambung lagi yang kedua. Kita masukin sekarang ya. Nih, jaraknya nggak boleh deket-deket, minimal 30 cm. Nih. Oh, gitu guys. Ini tahap yang pertama. Nah, apinya aku gedein lagi langsung. Ini yang sebelah sini belum kena. Nah, dia kayaknya pertamanya kan kayak ngisut ya. Nih, nanti kalau udah itu mekar lagi. Karena kan dia kena air, otomatis akan gitu. Nah, ini untuk dihitung 20 detik. Ntar lagi baru kita aduk ya. Aku saranin sih pakai wajannya teflon. Kemarin aku pakai wajan yang biasa, itu banyak yang lengket-lengket. Jadi pas pakai teflon gini lebih enak sih. Nah, ini baru kita aduk deh. Nah, biar istilahnya dia nyatu juga sama tahunya. Ya, ini ada yang gini nih, jelek nih. Tadi apinya kurang gede di aku. Tunggu sampai dia ngering ya. Mulai ngering. Nah guys, ini udah mulai agak kering kan. Nah, kita pisah-pisahin supaya dia jomblo ya, nggak berpasang-pasangan gitu. Jadi kalau berpasang-pasangan gitu nanti nempel satu sama lainnya, nggak asoy. Nah, udah mulai kering kan. Habis ini kita masukin lagi ya. Apinya biar aja tetap gede. Kalau masih basah udah kita masukin lagi, nanti jadinya nggak kriuk, lebih cenderung basah jadi tahunya. Ini udah mulai coklat. Kita masukin lagi ya. Aduk-aduk dulu. Jadi jarak 30 cm.
Wow, penuh pisan. Tetap kita diamin 20-30 detik dulu, baru nanti kita aduk-aduk lagi ya. Nah ini mulai ngeset nih. Oke, cakep, sini lebih cakep dari yang pertama. Lebih cakep aja deh kayak yang goreng deh. Oke. Nah ini apinya udah aku kecilin ya guys. Kita pisahin yang masih nempel-nempel kayak gini nih. Maunya berduaan mulu ya. Sekali-kali lah dipisahin. Yang berduaan terus. Kayak mainin Romeo and Juliet tuh. Aku tuh kebetulan paling hobi banget makan tahu. Jadi seneng banget buat tahu kriuk ini. Daripada beli kan? Oh iya, aku mau kasih tauin, ini modalnya itu gak banyak ya. Satu bungkus tahu kan cuma 5.000, ya toh? 5.000 sampai 6.000 lah gitu. Nah, terus dijadiin 20. Terus modalnya kayak tadi tepung-tepungan gitu nggak ada kali 2.000. Jadi satu ini nih modalnya cuma 7.000 rupiah. Gak lebih dari 7.000 rupiah ya. Bisa jadi 20 pieces ya Mbak ya tadi ya? 20 pieces gitu. Kalau belikan dengan harga 15-27 ribu ya. Ya bisa irit-irit 20 ribu ya teman-teman ya. Ini udah mau kita angkat ya. Kalau tips untuk ngangkat kayak goreng-gorengan, jangan sampai coklat baru kalian angkat. Tapi seperti gini aja kalian udah angkat. Karena nanti warnanya akan lebih agak gelap saat diangkat. Oke, sekarang kita angkat ya. Oke, jatuh semua kan. Isinya banyak banget. Dengan aku pakai ini aja deh, sampai itu lebih enak. Ini dia hasilnya setelah tadi dikasih tepungnya 2 kali ya disiramnya. Bisa 3 kali, kalau 3 kali lebih crispy dan lebih awet lagi kerasnya gitu. Bukan keras sih, maksudnya crispy-nya itu. Jadi dia lebih awet, lebih lama, tahan lama, nggak gampang melempem gitu ya. Nah ini udah jadi, dimakan pakai cocolan sambal boleh, terus dimakan pakai cengek ya. Cengek atau nggak cabai hijau juga bisa. Oke, sekarang kita makan satu ya. Kita lihat ya. Nih, tuh, cakep kan? Sini dong, liatin dong. Nih, ini dalamnya tetap tahunya cakep, tapi ininya tuh, loh kenapa ada anjing gue di sini? What are you doing? Kamu juga pengen tahu? Biasa si Inco. Nah, ini tuh enak banget asli. Aku coba ya. Pas. Waktu itu yang kedua aku masaknya agak asin. Ini pas banget rasanya. Jadi 1 sendok teh tadi dikurangin dikit takarannya. Jadi nggak terlalu asin. Terus sama 1 sendok teh kaldu jamur tadi yang merah itu totole. Oke guys. Aku mau terusin makannya. Terima kasih udah nonton video aku. Oh ya, bagi kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share video aku ngucapin terima kasih banyak. Dan terus subscribe kalian, like kalian itu membuat semangat aku untuk terus aku buat video-video tutorial yang baru. Masih banyak ide-ide masak. Aku masak apa ya besok ya gitu ya. Nah, kalau kalian mau misalnya Bunda atau nggak Mbak atau nggak Bu bisa masakin aku sesuatu nggak? Oke, kalian boleh bilang, nanti aku coba masakin. Dan
Kalau ada misalnya kayak resep-resep aku yang bagi kalian, Bu ini salah, Bu ini enggak begini. Jadi gini, masak itu kan kita kreativitas. Maaf kalau misalnya aku tambah-tambahin atau enggak caranya aku misalnya berbeda dengan dari daerah kalian. Aku minta maaf sebelumnya, tapi nggak mengurangi rasa hormat. Aku cuma istilahnya memberi sedikit modifikasi untuk makanan itu. Oke guys, terima kasih sekali lagi untuk semua kalian, dan semoga kalian lebih-lebih diberkati dan hidup kalian harus selalu sehat. Oke, God bless you.